Oke teman-teman, hari ini saya mau jawab ya pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang kemarin saya belum sempat jawab. Jadi pada intinya pertanyaan yang akan saya jawab ini semua berkaitan dengan persoalan perdata atau pertanahan. Nah, ini ada berapa puluh pertanyaan, yang lain itu bentuk terima kasih ataupun apresiasi. Oke. Kita masuk saja pada pertanyaan pertama ya. Apakah kasus penyebutan tanah dapat dibutuhkan ahli waris untuk penghapusan sertifikat yang diterbitkan BPN? Nah, ini saya kurang paham ya apa maksud pertanyaannya. Mungkin terkait dengan pembatalan sertifikat. Nah, kalau berkaitan dengan pembatalan kemudian Anda mengklaim bahwa Anda adalah ahli waris, maka tentu proses yang harus dilakukan awal itu adalah membuat permohonan penetapan ahli waris. Jadi Anda ataupun kalian harus memastikan dulu secara sah bahwa memang kalian adalah merupakan ahli waris dari pewaris tersebut. Seperti itu. Itu yang harus dilakukan lebih awal sebelum upaya hukum gugat menggugat ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Bang, apa yang kita lakukan ketika tanah kita sedang digadaikan dan ternyata ada yang diam-diam menjual tanpa sepengetahuan kita? Tindakan apa yang dilakukan dan ancaman apa? Itu yang saya alami. Begini, kalau misalnya kita menggadaikan tanah lalu si penerima gadai ini ternyata menjual, maka itu adalah perbuatan melawan hukum, tidak bisa. Jadi bisa juga digugat secara wan prestasi, bisa juga digugat secara perbuatan melawan hukum atau PMH. Jadi kalau misalnya jelas ada perjanjian semua bahwa ini hanya sewa, gadai, lalu kemudian yang bersangkutan menjual, solusi dari saya adalah gugat ke pengadilan. Jadi kalau misalnya dia sudah hanya penerima gadai kemudian menjual, maka gugat ke pengadilan. Jadi tidak usah menempuh upaya pidana. Saran saya itu lebih ke upaya perdata, gugat saja ke pengadilan si penerima gadai tadi, karena memang hanya digadai bukan untuk dijual. Tapi sebelum gugat, pastikan dulu ada nggak perjanjiannya. Biasanya kan ada tempo, misalnya dalam tempo misalnya 1 tahun, apabila ini tidak dibayar maka menjadi sepenuhnya milik si penerima gadai atau seperti apa. Intinya harus dipastikan dulu itu. Jadi kalau memang nyata bahwa dia melakukan mengambil alih untuk menjual tanah itu secara sepihak, maka itu bisa digugat. Oke, selanjutnya, lahan nenek saya diakui orang lain, belum ada surat-surat atau tanah adat. Bagaimana penyelesaian sementara saya tidak punya uang untuk sewa pengacara? Oh ini. Oke, jadi kalau terkait dengan sewa menyewa pengacara ya, itu ada yang namanya LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Teman-teman bisa datang, hadirkan SKTM ataupun surat keterangan tidak mampu sebagai bukti bahwa memang kalian adalah orang yang tidak mampu untuk membayar jasa kepengacaraan. Sehingga berdasarkan hal itu akan dibantu oleh pengacara negara. Maksud saya pengacara yang dibiayai oleh negara melalui Kementerian Hukum dan HAM. Jadi ada anggaran khusus yang dialokasikan oleh negara melalui lembaga bantuan hukum. Oke, jadi datang saja ke LBH setempat atau yang terdekat ya. Lanjut, saya mau tanya, saya bersama keluarga mengajukan sertifikat ke BPN atas tanah D atau C, desa atas nama bapak saya. Diadakan pengukuran lokasi, pada saat itu dibatalkan oleh 2 orang penghuni, anak dari pengelola yang dipasrahi oleh bapak saya, yang sebelumnya sudah diberikan penjelasan oleh pihak desa. Setelah gagal pengukuran BPN dimediasi namun tidak ada hasil dan tidak pemberitahuan pengajuan pada tahun 2010. Langkah apa yang
sebaiknya saya lakukan? Oke, jadi ini case-nya, dia sudah melakukan pengukuran lahan untuk pengajuan sertifikat, lantas ada yang mengklaim bahwa itu adalah tanahnya mereka atau seperti apalah, intinya dibatalkan. Nah, sama halnya ketika misalnya ada pihak yang memang merasa bahwa itu adalah miliknya dia, tapi dia tidak dapat membuktikan, maka hal yang harus dilakukan adalah menjelaskan kepada pihak BPN bahwa memang si pengklaim ini bukan siapa-siapa, sehingga dari pihak BPN akan tetap melanjutkan proses pengukuran itu. Nah, kalau misalnya memang tetap tidak dilakukan pengukuran, maka proses yang harus dilakukan adalah upaya hukum. Nah, upaya hukum di sini kalau misalnya memang mereka berada di situ, di lokasi itu, tentu harus digugat dulu, baru kemudian dilakukan upaya hukum eksekusi. Seperti itu. Tapi kalau mereka tidak menguasai lokasi itu, maka ya bisa saja langsung tetap dilakukan pengukuran. Seperti itu. Yang setengah mati itu kalau misalnya mereka itu ada di lokasi itu, menguasai. Jadi ketika dilakukan pengukuran, keberatan. Ketika mau dipastikan batas-batasnya apa semua, ada lagi yang komplain. Ya, proses itu nggak akan berakhir. Seperti itu. Jadi memang upaya, satu-satunya upaya itu adalah gugat dulu ke pengadilan, PMH-nya, perbuatan melawan hukumnya. Jika sudah menang atau ingkrah, lalu lakukan buat permohonan eksekusi. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya saya mau tanya, tanah dan sawah nenek saya masih letter C patok di bawah D, dikuasai orang Mas. Gimana cara saya bisa merebut kembali? Ini maksudnya seperti apa? Intinya kalau misalnya saudara merupakan cucu dari nenek tersebut, kemudian ingin melakukan pengurusan penerbitan sertifikat, maka harus ada kuasa dari si nenek tadi. Tapi kalau si nenek sudah meninggal, sama dengan perkara yang saya jelaskan di awal, harus membuat penetapan ahli waris di pengadilan. Seperti itu ya. Jadi untuk melakukan pengurusan itu, kalau si nenek tadi masih hidup, maka Anda harus memiliki surat kuasa ya. Tapi kalau si nenek tadi sudah meninggal, harus membuat penetapan permohonan penetapan ahli waris atau PAW. Jadi berdasarkan hal itu bisa dilakukan pengurusan sertifikat bahwa memang saudara merupakan ahli waris dari si nenek ini. Oke, lanjut. Bagaimana jika tanah kita diserobot sudah dimasukkan sertifikat? Jadi maksudnya begini, mungkin seperti ini ya maksudnya ya, bahwa sudah dibuat sertifikat oleh si penyerobot. Lantas apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah kita menggugat. Jadi ini memang upaya hukum itu ya harus digugat. Kalau kita hanya somasi, kita hanya pengajuan keberatan dan lain sebagainya ke BPN, itu tidak memberikan apa ya, semacam kepuasan. Karena kan pasti rata-rata orang yang berperkara persoalan tanah ini, dia ingin menguasai objek atau lahan itu. Maka langkah yang harus ditempuh itu tidak lain adalah melakukan gugatan, melayangkan gugatan, dan ketika sudah menang, ya lakukan eksekusi. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau ada penyerahan sebidang tanah dari orang tua kepada anaknya secara lisan? Apakah tanah tersebut bisa dibuat sertifikat? Oke, jadi gini. Kalau misalnya orang tua kita menyerahkan tanah kepada kita, ini berbeda ya. Kalau orang tua masih hidup, maka ada yang namanya pengalihan hak. Nah, pengurusannya itu mudah dilakukan ketika misalnya si orang tua ini masih hidup. Tapi ketika misalnya si orang tua ini sudah meninggal dunia, lantas anaknya ada beberapa, kalau misalnya bersaudara ini misalnya 4 orang atau 2 orang, itu tidak ada masalah, maka dengan mudah saja untuk mengurus itu. Tinggal dibuatkan kalau belum ada sertifikat, tinggal dibuatkan sertifikat bersama. Jadi nama-nama anak-anak itu semua ada di situ. Kalau misalnya sudah ada sertifikat, ya tinggal dilakukan
pembagian. Kalau misalnya mau dipecah, misalnya lahannya ini misalnya 4 hektar, anaknya 4 orang, ya berarti untuk pemecahan itu ya ajukan ke BPN. Misalnya mau dibuat 1 hektar atau 2 hektar, seperti itu. Jadi pada intinya kalau lisan itu sepanjang tidak ada yang keberatan, dia tidak masalah. Tapi kalau ada yang keberatan, tentu ya harus melalui proses peradilan. Bang, bisa minta contoh laporan untuk penyerbutan lahannya, bisa dikirim ke WA saya. Oke, terkait pertanyaan ini silahkan ambil saja nomor saya, ada di di bio ya, di bio YouTube ataupun di TikTok saya juga ada. Ambil saja nomor saya, nanti WA ke saya nomor saudara, kemudian saya akan bantu kirim formatnya. Bang, saya orang susah dan buta dengan hukum. Jadi begini bang, ada proyek desa di tanah saya tanpa seizin saya. Jadi gimana hukumnya? Ada proyek desa di tanah saya tanpa seizin saya. Oh, nggak bisa. Tapi harus dipastikan dulu tanah saudara ini benar-benar milik saudara atau bukan. Artinya di dalam kasus keperdataan atau persoalan tanah ini, yang disebut dengan tanah milik kita itu harus memang dibuktikan dengan SHM, sertifikat hak milik. Seperti itu. Kalau misalnya baru ada dokumen alas hak apa semua itu belum dikatakan bahwa itu milik saudara. Nah, hanya saja memang penguasaan mungkin di saudara, tapi untuk proses semuanya yang secara sah ataupun otentik itu belum. Jadi kalau memang itu sudah bersertifikat, maka silakan ajukan keberatan ke pemerintah desa. Kalau tetap tidak selesai, ya upaya terakhir adalah gugat. Seperti itu. Tapi kalau misalnya saudara juga tidak punya bukti, atau misalnya hanya memegang dokumen yang tidak begitu kuat pembuktiannya, maka ini susah juga. Ya, tapi semua itu harus diuji di pengadilan. Kalau misalnya memang tetap tidak selesai, tetap harus digugat. Seperti itu. Jangankan pemerintah desa, pemerintah provinsi ataupun proyek nasional, ya ada masalahnya. Tetap bisa kita upaya hukum gugatan. Oke, lanjut. Mau tanya, saya punya tanah bersertifikat dari BPN tahun 87, tapi tanahnya diambil hak orang lain dengan didirikan bangunan, pertokoan, dan disewakan. Sedangkan oknum tersebut tidak punya surat-surat pertanahan. Bagaimana langkah-langkah yang saya tempuh? Oh, ini bisa dilakukan laporan pidana ya, dalam hal ini penyerbutan. Jadi dua opsi, bisa upaya pidana, laporan ke polisi, bisa juga digugat. Jadi ini perbuatan melawan hukum. Oke, kita lanjut. Kalau saya punya tanah dan sertifikat, tanah tersebut digarap sama saudara, tapi tahu-tahu anak saudara saya ini bikin sertifikat baru dengan data kalau tanah yang waktunya garap adalah tanah konversi atau milik adat. Apa yang harus saya lakukan? Bisakah saya menekan BPN untuk memediasi atau menerangkan ke orang tersebut kalau dia melakukan hal ilegal? Ya, kalau ini adalah keluarga, coba dulu di mediasi secara kekeluargaan. Bermusyawarahlah dulu. Nah, memang kadang-kadang musyawarah itu tidak berhasil ataupun mediasi tidak berhasil. Nah, sepanjang dapat dibuktikan bahwa memang tanah itu milik orang tua daripada orang tuanya si anak ini, atau milik kakek atau nenek, lalu kemudian dia menguasai, itu tetap nggak bisa. Karena yang namanya milik kakek nenek itu ahli waris awal itu harus orang tua, bukan si anak ini. Kecuali orang tuanya sudah meninggal, barulah dia memiliki hak waris atas objek itu. Namun tetap harus dibagi dulu ke seluruh anak-anak daripada si kakek atau nenek ini, seperti itu. Jadi tidak serta-merta langsung semuanya dikuasai oleh si cucu ini, karena kan ada anak-anaknya si kakek dan nenek ini. Berapa orang anaknya, ya semua itu mendapatkan hak juga, berhak atas objek itu. Oke, lanjut. Saya beli tanah dari tahun 92, tapi belum bersertifikat. Saya hanya bermodalkan kwitansi jual beli, dan sekarang tanah tersebut ditukar guling dengan gading oleh si penjual yang pertama, kemudian pemilik gading tadi jual lagi, dan si pembeli ini
sudah urus sertifikatnya dan sertifikatnya digadaikan ke bank. Bagaimana saya bisa mendapatkan tanah tersebut? Hanya bermodalkan kwitansi saja bisa saya gugat ke pengadilan? Oke, ini bisa digugat ya, bisa. Sepanjang memang benar-benar bunyi di kwitansi itu adalah bunyi jual beli, jadi silakan upaya hukum, gugat ke pengadilan. Seperti itu. Hanya saja yang harus kita gugat itu ada beberapa pihak. Nah, termasuk bank. Jadi bank ini harus digugat, BPN juga harus digugat, penjualnya juga harus digugat. Intinya seperti itu. Jadi pihak-pihak yang terkait ini tetap harus digugat. Sertakan mereka sebagai tergugat. Jangan, bisa juga sih sebenarnya sebagai turut tergugat, tapi kalau saya menyarankan ya sebagai tergugat aja. Seperti itu. Lanjut, apa langkah hukum yang harus kami lakukan untuk penyerobotan tanah kami? Sudah pondasi, bahkan sudah membangun rumah di atas tanah tanpa izin pemilik tanah. Oke. Sebelumnya telah terjadi penyerobotan tanah kami tersebut, dan saat itu saya menyurat kepada pelaku untuk menghentikan pembangunan di atas tanah, namun tidak diindahkan. Maka saya laporkan ke polisi sampai disidangkan pengadilan dan menghukum pelaku. Wah, ini bagus, sudah dihukum ya. Jadi yang pelaku penyerobot tadi sudah dihukum. Nah, pertanyaan yang kemudian, apakah setelah dihukum dia keluar dari objek itu atau lahan itu? Karena biasanya di beberapa perkara yang saya temukan, setelah dilaporkan polisi, si oknum ini kembali lagi. Begitu bebas kan, dipidananya kan nggak lama nih, dia kembali lagi ke objek itu dan dia kuasai lagi. Nah, digugat lagi, dilaporkan lagi lah oleh si pemilik tanah ini. Nah, akhirnya tidak berujung. Nah, maka kalau saya menyarankan ketika hal seperti ini terjadi, ya silakan gugat perdata. Jadi nantinya dia akan dieksekusi oleh pengadilan. Seperti itu. Di mana kita bermohon untuk permohonan eksekusi, Bang? Ini di Oke. Permohonan eksekusi itu di pengadilan, tapi tidak serta-merta langsung permohonan eksekusi yang kita masukkan. Kita harus menggugat dulu dan menang dulu dan berkekuatan hukum tetap dulu atau ingkrah. Jadi harus kita gugat dan diputuskan dalam gugatan itu kita menang. Kemudian putusan itu ingkrah, barulah kita bisa melakukan upaya hukum eksekusi ini. Nah, eksekusi pun ada dua, ada eksekusi sukarela, ada eksekusi paksa. Nah, mudah-mudahan eksekusi sukarela ini mereka sudah benar-benar sukarela sehingga tidak perlu upaya eksekusi paksa. Jadi eksekusi itu di pengadilan ya. Mau tanya, tanah saya diserobot orang dan dibuat sertifikat, saya harus ambil langkah-langkah apa? Ini sama dengan pertanyaan yang tadi, saya sudah jawab ya. Bisa dilakukan upaya hukum pidana dan juga upaya hukum perdata. Lahan bapak saya diserobot orang, katanya yang serobot ini lahan itu bisa diambil karena pemiliknya tidak menggarapnya. Apa itu bisa setelah beberapa tahun? Bapak saya tidak ke lahan, pas bapak saya mau nengok lahannya, sudah ada pohon sawit di dalamnya. Oh, ini saya sudah tanggapi ya pada video sebelumnya ya. Jadi memang terkait dengan tanah ataupun lahan, jangan biarkan nganggur selama lebih dari 20 tahun. Jangan, usahakan tetap kita garap, meskipun kita tidak tinggal di situ ya tetap digarap. Seperti itu. Jadi kalau misalnya lahan ini 20 tahun dia tidak digarap, bisa saja akan dianggap tidak ada pemilik. Seperti itu. Oke, saya mau tanya, bagaimana cara untuk menempuh jalur hukum pidana atau perdata? Saya punya tanah warisan dari kakek saya yang sudah lama ditinggalkan, tetapi di lahan tersebut banyak kebun buah. Sebagian kebun buah sudah digarap atau dimusnahkan. Saya tidak punya surat tanah, tapi sebagiannya sudah ada bukti surat kepemilikan dari saya. Saya mohon penjelasannya. Kalau memang tidak memiliki dokumen apa-apa terkait hal itu,
bisa dilakukan pengecekan ke desa, siapa pemilik tanah itu atau historisnya, siapa pemilik awal daripada lahan itu, siapa yang mau lakukan pembayaran SPPT PBB-nya, dipastikan dulu siapa. Kalau memang benar nenek saudara dan nenek saudara tidak pernah menjual lantas dikuasai oleh orang lain, maka silakan buat penetapan ahli waris, setelahnya gugat. Oke. Jadi mungkin itu saja dulu yang harus saya tanggapi ya. Kalau misalnya memang teman-teman masih ada hal yang ingin ditanya, intinya kalau terkait dengan persoalan pertanahan ini, apabila ada penguasaan secara sepihak ataupun dengan cara melawan hukum, maka upaya yang harus ditempuh itu adalah upaya gugatan. Seperti itu. Nah, silakan teman-teman ambil saja nomor saya, ada kok nomor saya di di profil saya itu ada nomor saya, bisa langsung ditelepon juga atau di chat WA kalau memang mau berkonsultasi. Intinya kalau tanah kita diambil alih oleh orang, jangan dibiarkan. Sepanjang itu benar-benar hak kita, maka kita harus perjuangkan. Seperti itu. Oke teman-teman, kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi persoalan-persoalan yang lain bukan berkaitan dengan pertanahan, silakan di komen aja. Saya pasti akan tanggapi kok semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman, meskipun agak sedikit terlambat. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.